motivasi dalam diri. Jadi udah ngeblok duluan. Jadi sudah merasa barang tolong aku sewa mau itu 300 ya deh. Larang teman tolong aku sewa. Sebab dalam larang. Itu aja menangin. Nah, mental yang kayak gitu itu pada akhirnya tidak bisa membangun generasi anak yang sekarang perkembangan zamannya yang semakin meningkat. Akhirnya dia tidak bisa bersaing dengan teman-temannya. Bukan masalah uangnya sebetulnya, tapi kita harus punya positive thinking. 300 ribu tadi kan ada kesempatan, silakan nabungkan atau ngumpulkan, insya Allah bisa, yakin. Hatinya itu yakin dulu, kemudian ditransfer ke dalam pikiran kita, bisa. Sehingga Allah itu selalu memberikan, kalau manusia yang sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh itu, insya Allah ada. Walaupun caranya nggak tahu utang, nggak tahu apa, tapi ada yang membantu. Ada yang membantu ya Maya. Kan mama kredit baju bisa. Mengapa orang tua kalau ada kayak aku lihat barang baru bagus, check out ya kan? Kita lebih cepat melihat seperti itu, kita belanja senang. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, ya kita lebih mikir mahal banget. Padahal baju kita berapa kali beli, kerudung berapa kali kita beli, kalau dikali bisa untuk bayar SPP, bisa untuk mungkin kegiatan sekolah. Jadi ketika kita udah punya mental buat nggak bisa beneran benar mengalami seperti itu, hidup rasanya sulit banget ya. Benar mengalami, akhirnya sulit terus iya nggak? Mengalami, sulit banget kok, susah banget kok, rezeki nggak lancar dan lain sebagainya. Secara psikologis ya, berarti mama sedang mengalami mental block. Mama, rukun iman ada berapa Mak? Ada berapa? 6. Yang pertama rukun iman pada siapa? Ayo, kita tentang dulu. Anak-anak kalau ditanya mau salah mau benar, jawab ya Maya. Kalau mama ragu, karena apa? Karena pola asuh dulunya terlalu dibuat oleh orang tuanya, sehingga ketika mau jawab aja deg-degan hatinya sampai terkane hati. Yang mana takut salah, ya kita mau menjawab padahal tahu. Ada yang menantang soal, mungkin iman ada berapa? Saya beda, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, bisa menjawab. Walaupun misalnya ada yang bertukar, pede dulu aja nggak apa-apa. Karena kita zaman dulu ya terlalu dibuat, terlalu disalahkan sama orang tua kita, sehingga kita tidak bisa speak up, tidak bisa, nggak berani kalau misalkan kita berbicara itu nggak berani, takutnya salah, apalagi bicara di depan forum, dilihat orang-orang banyak ya Maya. Jadi keyakinan kita itu harus punya keyakinan yang sangat luar biasa positif ya Maya, supaya mental block. Jadi kalau mental block itu kita lihat dulu harus hilang mental blocknya ya, sebelum nanti ke anak. Yang pertama itu di sini ada ekspresi, ada gambar orang sedang, siapa yang anaknya suka ini? Jangan ya, saya rasa ada yang Maya, kalau yang nggak pernah ngomong jangan, luar biasa sekali ya. Saya hebat gitu ya, hebat. Saya untuk mengelola kata-kata jangan itu saya perlu pelatihan bertahun-tahun untuk mengelola kata supaya tidak berbicara di depan murid, berbicara di depan anak saya sendiri, tidak bicara jangan ya Bang. Orang tua itu kadang-kadang nggak percaya sama anaknya ya. Kenapa tidak percaya sama anaknya? Anaknya mainan prosotan di awal tahun sekolah atau tanggapan jemur, orang tuanya karena lebih situ panik, nyekolahin tapi banyak di kamar, jangan, takutnya kamu jatuh ya. Padahal anak itu sedang mengembangkan motorik kasarnya, kakinya lima, otot-ototnya biar kuat. Ketika dia
jangan, mama terlalu banyak ngomong jangan, maka anak itu pada saat dewasanya jadilah anak yang punya karakteristik ragu-ragu. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Mama pengen kondangan, mama wis ayu, udah bagus banyak sendiri kalau naik abang meretnya ya. Kayak saya kayak gini kan, anaknya dibawa dan baju yang bagus, nggak mau, pengennya pakai upin ipin. Durung apa-apa wis emosi mamanya. Cara ini sudah, ini aja yang ini bagus. Bagus itu menurut siapa? Menurut orang tua. Tapi perspektifnya anak, cara pandangnya anak, bagus itu yang menurut dia, yang nyaman yang dipakai oleh dia. Belum, tapi kan yang masa iya ya belum ada kondangan nggak baju itu. Isin belum kita paling bakal bukan berarti anaknya pakainya bajunya upin ipin. Ya, kalau hari itu karena langsung larang anak, nanti dia itu ada rasa kecewa, dan sakit hati dan merasa tidak dihargai keputusannya. Ketika itu selalu diulang, maka akan membentuk karakter anak sampai dewasa. Sehingga kita sampai saat ini kalau memutuskan sesuatu, kadang kita ragu apa yang kita putuskan itu benar atau enggak. Ada yang seperti itu, Mas? Benar enggak ya? Yang yakin antara yakin dan enggak yakin. Padahal itu adalah harus diputuskan oleh kita. Nah, itu ya Maya. Nanti sahabat pokoknya. Jadi gimana Bunda supaya kita bisa mengalihkan ngomong jangannya. Mama sadar dulu pelan-pelan kalau mama nggak setuju. Tapi kadang-kadang pelan-pelan itu butuh waktu ya. Nah, butuh waktu kan Mas? Ya itu makanya mama belajar untuk sabar, konsisten, komitmen pada anak, termasuk pada suami. Pola asuh itu harus satu arah mah. Nggak boleh katanya A, mamanya B. Kata mamanya kalau udah dapat seminar parenting mendadak pinter. Ya, mendadak pinter deh. Oh iya diterapkan hari ini. Ya, diterapkan ya. Terus makanya masih belum konsisten. Ya, mama jangan begini, papa tadi tuh kayak gini. Berproses ngasih tahu, keluar mau ngasih tahu dalam keadaan yang santai dulu. Tadi tuh aku seminar nih, ternyata seminar gini. Jangan harap laki-laki langsung respon lah. Laki-laki itu dia itu otaknya itu kalau kita belajar ilmu neuroscience lebih jauh saraf-sarafnya dibandingkan perempuan. Jadi kalau punya anak laki-laki, kalau suaminya laki-laki, sebenarnya laki kan? Ya, suaminya laki-laki, mama kudu sabar. Kalau diperintah anak laki-laki, suami kita tidak boleh langsung sekaligus karena dia tidak merekam semuanya. Sekalipun anak itu atau laki-laki itu pintar, pasti kalau mama di rumah jemput anaknya terus titip ini terus titip itu pasti ada yang lupa. Iya nggak Mas? Ada yang terlewat karena apa? Kesehatan otaknya itu melalui mampir dulu Mbak. Jadi kemana dulu? Kalau perempuan itu langsung nyambung, ya langsung nyambung. Tapi kalau laki-laki itu jalan-jalan dulu, yang dia ingat aja yang dilaksanakan. Jadi nanti Bapak jangan emosi ya. Kayak dari sini harus kata benar sabar. Jadi kalau ada yang tertinggal kita laksanakan sendiri. Ketika mama sering ngomong jangan pada anak, maka anak itu di bagian otak belakang itu ada namanya otak reptil. Pernah belajar mah dulu? Reptil adalah binatang apa? Melata, seperti ular, buaya. Jahat nggak mah? Jahat ya reptil itu. Jadi nanti kalau mama terlalu banyak sering nggak boleh. Jangan. Akhirnya yang hidup adalah di otak anak itu adalah otak reptil. Betul mah? Otaknya itu bentuknya mama nggak percaya boleh searching. Otak reptil. Dan sekarang kan pada pegang handphone ya Maya. Otak reptil itu bentuknya kayak buaya. Buaya seperti itu sebetulnya. Nah itu tergantung mama. Kalau dianya di bawahnya positif maka dia akan positif. Tapi kalau mamanya selalu negatif pada
mikir. Ya, misalkan mama saya bilang jangan akhirnya tadi dia jadi salahnya ragu. Oke, kemudian mental block itu adalah orang tua yang pemarah. Anaknya nggak nurut, dikit-dikit marah. Anaknya nggak nurut, dikit-dikit marah. Pengennya mama instruksinya itu cepat tanggap. Hello, mama sama anak-anak itu usianya jauh siapa, mama? Ya, usianya itu jauh lebih tinggi mama dibandingkan anak-anak. Betul, mau mengajarkan adab sopan santun pada anak, tapi nggak usah pakai cara marah. Ya Maya, tegas boleh ya, tegas boleh, tapi tidak marah. Ya itu biar mamanya nggak mudah marah-marah, mama bikin komitmen. Dan kapan ngasih tahu anak itu, jangan ketika anak itu melakukan kesalahan, ketika itu juga hari itu bukan mama langsung marahin anak. Anak kan lagi proses belajar, dia kan belum paham apakah itu berbahaya atau tidak, apakah benar atau tidak, siapa yang berlaku main bercoretan. Ya, saya ya, padahal jangan tapi dia terus melakukan apa? Karena mama sekali ngomong jangan, akhirnya dia penasaran. Nah, tapi dibangun dulu komitmennya. Nah, ini mama punya kertas HPS warna putih, ini mama punya buku gambar, ini krayonnya. Kamu kalau misalkan mau menggambar boleh di sini. Kemarin mama lihat kamu menggambar di tembok, ya Mbak ya. Nah, sebetulnya menurut adik, kalau gambar di tembok itu bagus atau masih bagus? Betul, bagus. Tapi kalau ada tamu dilihatnya enak atau enggak, bersih atau enggak, dia kan mikir ya Maya. Mikir tidak memberikan jawaban, maka jangan buru-buru minta anak itu menjawab. Ada yang anak itu spontan dia menjawab ya atau dengan ekspresi yang marah. Ada yang memang dia nggak mau menjawab karena memang dia merasa bahwa oh iya ternyata timbangan aku tuh salah. Maaf ya nak, nanti besok sebaliknya gambarnya itu di sini ya, yang mama sudah sedia kan. Ada kata jangannya enggak? Nggak ada ya. Jadi memang butuh waktu, butuh proses untuk mengatakan jangan. Bu, tapi di mulut ini udah terlalu sering nempel. Mama harus mengawali sesuatu yang jangan itu diawali dengan kata maaf. Ya, jadi diawali dengan nggak bisa langsung jangan main handphone terus. Bukan kayak gitu, tapi maaf nak, kayaknya waktu main handphone itu kita sepakati kemarin hanya sebentar ya, boleh diambil dulu. Mohon maaf, maaf siapa? Itu emosi mah, tapi dia jadi takut. Handphone baik. Asalnya papa jadi handphone baik. Papa jadi handphone baik. Anak itu adalah peniru yang buruk mah. Betul ya Maya? Kenapa dia peniru yang buruk? Karena dia itu melihat fakta kenyataannya bahwa mamanya lebih senang megang handphone dibandingkan megang dia. Ya Maya, itu ya. Jadi marah itu juga dikit-dikit marah, mama dikit-dikit marah, itu juga akan membangunkan atau menghidupkan otak reptilnya. Jadi tadi diskusi dulu yang enak. Apa udah waktu diskusi yang tepat untuk anak itu ketika saat itu aku pengen marah, tapi aku harus menahan. Gimana ya mau marah tapi menahan? Mama tinggalin aja masak, tinggalin dulu, keluar dulu ambil angin segar, hanya untuk ngomong astagfirullah. Ya seperti itu Maya. Tinggal dulu aja. Ketika anak itu bisa menerima kita bicara itu pada saat anak itu mau tidur, kalau kita tidur ya itu dibuat komitmen. Dan pada saat misalkan mama lagi jalan bersama dengan keluarga nih naik kendaraan, jangan sekali-kali pada saat pulang sekolah mama menanyakan ke anak itu, hari ini kamu belajar apa? Ada anak yang dia secara verbalnya, secara komunikasinya bagus dan masih dia langsung jawab. Tapi ada anak yang menang baik. Dulu jadi di sekolah itu ngapain sih? Kalau kamu ini sampai segini menang baik bocahku. Ya, bukan
Ya, cerita sendiri. Hanya itu, Mak. Capeknya tuh udah hilang. Karena kalau di sekolah kan kegiatannya padat, anak berbagi cerita ya Bu Guru ya. Mereka aktif berbicara. Mereka tuh lebih happy sama Bu Gurunya, Mak. Lebih happy sama Bu Gurunya dibandingkan sama kita orang lain yang di rumah. Karena apa? Karena belajarnya menyenangkan. Kalau sama mama belajar baca, ibu gue pensilnya yang ya, ayo kalau salah udah sampai benar, ya kan? Kalau salah emosi dulu mamanya udah garang, udah buat tanduknya. Akhirnya apa? Fisik main, cubit, kasih tapi belajarin lah. Fisik dah kamu bisa kan? Kalau dia pakai kasihan kan anak kita, sekali bentakan, sekali mama marah sama anak, maka otaknya yang tadinya sedang tumbuh dia seharusnya cerdas, maka saluran cairan ke otaknya itu dia turun triliunan. Jadi kalau anaknya kemampuannya belum maksimal, yang salah siapa? Pembawa nyewa terus, padahal anaknya udah mau tumbuh nih Mam, tapi bawa nyewa terus nggak jadi, yang ada otaknya meleleh maning. Oke, selanjutnya yaitu orang tua yang mudah panik dan khawatir, tidak yakin sama anaknya. Mama pertama sekolah ngantri kabel, orang tua ya ngantri kabel. Sepatunya, ayo nggak sabar gurunya sudah mau menerapkan. Nanti mama biarin namanya nunggu di luar aja, anaknya belajar pakai sepatu sendiri. Ada dari rumah berangkat sekolah. Ayo cepetan ya udah telat ya. Mama pakai sepatunya, pakai bajunya, namanya tidak sabar. Berarti tidak yakin pada kemampuan anak, atau anaknya terlalu memang sama mama disodorkan untuk menjadi lambat perkembangannya. Padahal kamu tuh udah lengkap deh, pakai sepatu aja tuh kudu dibonoin mama, kudu dipakein sama mama. Karena awalnya itu mama tidak yakin, selalu dibantu. Anak saya nak, anak saya yang kedua usianya 5 tahun, yang pertama usianya 9 tahun. Mereka setiap hari makan dan nyuci piring sendiri. Ya, piringnya khusus Nah. Kalau yang kecil itu piringnya piring seng, ya, sama piring plastik. Kenapa kok tega banget? Bukan untuk merendahkan, tapi dia ditanamkan untuk belajar mandiri sejak dini. Bukan jahat, tapi saya bilang semuanya ini kalian harus bisa lakukan supaya nanti saat dewasa hidup kalian mudah. Ketika bunda dan ayahnya tidak ada, kamu bisa mengerjakan sendiri. Karena kakaknya sudah melakukan hal itu, adiknya secara otomatis ikutan nggak? Sepatu apa mereka cuci sendiri, mau bersih mau nggak cuci sendiri. Satu minggu nih anak saya, mau ini nggak bunda ada 9 penting, dia lihat mesin cuci, bunda cuciannya banyak, aku aja yang cuci ya, enak sama saya. Bunda ini, ya enak Pak ya? Karena apa? Kita memberi kepercayaan. 1 kali 2 kali kita ajarkan caranya seperti ini. Mereka tidak sengaja belajar kan. Kadang-kadang orang tua misalnya anak kita yang diuji, jangan juga mama aja. Ya kan? Karena kebanyakan jangan berarti tidak yakin sama anaknya. Boleh, ada yang mau ikutan, jangan mau ikutan, ini caranya ini. Kan mereka senang dari pengalaman itu ada proses belajar gitu nah. Jadi untuk menerapkan hal-hal supaya mama itu bisa tidak terlalu banyak khawatir kepada anak, tidak terlalu panik sama anak, tanamkan sejak sekarang mama percaya bahwa anak kita itu mampu. Minimal PR-nya mama, silakan anak mengambil piring sendiri di rumah, ambil nasi sendiri, makan sendiri, kelap sendiri, suruh nyapu sendiri. Tapi bertahap ya Kak ya. Kalau makanannya tek-tekan, mama kan nggak pengen makanannya tek-tekan, kotor lebur. Kotor itu kata Lisa belajar, kotor itu belajar kan. Kenapa karena kotor itu sesuatu yang dia pengalaman yang akan didapatkan oleh anak. Nanti dia berpikir kalau berpapasan, bukan suapnya jadi kotor semua, makanya berantakan dan lain sebagainya. Lalu mama sendiri yang membersihkan, justru anak itu
disuapin. Ada anak yang seperti itu mah, ya, ada anak yang seperti itu. Dan akhirnya menjadi ketergantungan. Yang pertama itu Bunda Uni, dia keluar provinsi kelas 9 ya, umur 9 tahun, keluar provinsi, keluar kota, itu saya nggak pernah dampingi. Ngapain Bu? Anak kecil keluar provinsi, keluar kota, dia ikut tanding taekwondo. Saya hanya percayakan sama pelatihnya, terus saya percayakan sama Pak, maaf saya tidak ikut. Apakah anak saya nangis, yang lain dampingi orang tuanya semua. Anak saya dengan bawa koper sendiri, bawa tas, dia masuk ke dalam bus, masuk itu sendiri, duduk. Apa? Karena kitanya tidak khawatir, tidak panik. Tugasnya saya ngapain? Berdoa, berzikir dari rumah. Jangan sekarang kan ada handphone, kita pantau coachnya, kita pantau anaknya. Jadi anak saya dipegang handphone ketika dia mau nanti saja. Itu komunikasi. Itu mah ya. Selanjutnya orang tua yang baperan, orang tua yang sedih. Apa-apa suka baper, suka tersinggung sama orang lain, suka suami sedikit memberikan kritikan emosional, ya Maya. Orang lain sama orang lain selalu berpikirnya negatif, ya akhirnya hatinya sedih aja. Nah, perasaan sedih orang tua itu akan menular kepada anak. Pernah nggak kita lagi sedih kemudian anaknya rumsingah? Guru pernah nggak kita lagi ada masalah kemudian anak-anaknya susah ya Maya, dia ada masalah sedih. Karena hati kita, pikiran kitanya belum menyatu, masih berpusat pada pikiran masalah kita, masih sedih, sehingga anak itu susah untuk dikontrol. Kita lagi emosi, nah di rumah kita lagi emosi, situasi rumah itu tidak terkendali. Jadi gimana kita belajar untuk mengelola manajemen emosi? Makanya anak usia dini atau anak TK itu ketika dia datang di sini bukan calisungnya yang dikejar, tapi pertama kali yang dibangun adalah pusat perasaannya dulu. Ya, apa pusat perasaannya dulu? Sosialnya dulu dan emosinya dulu. Baru berapa bulan sekarang mengguru. Mengguru anaknya kita harus baca tekan di. Anaknya itu mulutnya belum apa-apa. Namanya. Tapi pusat perasaannya dulu, dia emosinya bagus atau enggak, sudah bisa ditunggal atau enggak, masih suka nangis atau enggak, masih suka marah-marah atau enggak. Hal-hal itu dia sudah bisa atasi. Secara sosialnya kan ada anak yang pemalu, dia nggak mau main sama temennya. Ada nggak? Nggak mau main sama temennya. Berarti berhasil belum emosinya? Belum, karena dia belum bisa secara terbuka untuk mengembangkan dirinya. Jadi masih terkunci. Buru-buru kan anak itu otaknya pintar. Betul, karena mungkin ada doktrin juga dari mamahnya ya. Kadangnya orang tua tuh di mana-mana, mudah-mudahan di sini nggak ada, di dalam nggak ada orang tuanya di sana semua ya. Ada tadi saya dari Amerika ya. Saya kan jauh Bu, pada pesawat di sini tuh. Ya, dari Amerika itu masih ada orang tua yang selalu menuntut anaknya untuk bisa lulus itu bacanya lancar, hurufnya harus sudah bisa semua. Padahal mama udah terbeli tahu sekarang ini bukunya apa? Merdeka itu apa? Sesuai eksplorasi anak, ada lagi yang bisa menginginkan? Apa ya? Saking merdekanya anaknya diwaspadai? Enggak, ya. Tetapi kurikulum merdeka itu lebih membangun perilakunya anak dulu. Sehingga mama jangan khawatir anaknya di SD dia belum bisa baca, dia belum bisa tulis, dia belum bisa menghitung, tetap akan naik ke kelas. Karena apa? Zaman sekarang para ilmuwan, para pakar itu lebih memperhatikan psikologisnya anak dibandingkan akademiknya, kognitifnya aja. Ada yang dulunya ranking 1 terus, tetapi tidak menjadi apa-apa. Ada yang anaknya dilihat katanya mohon maaf rendah banget ya Maya, tapi dia bisa menjadi anggota dewan, bisa duduk di kursi
gampang belajarnya oke deh. Ya, jangan dirasa anak suruh belajar, ternyata anak saya nurut ya, dia belum aja tuh kita harus bertanya. Kadang ada anak yang nggak bisa mengungkapkan, karena kalau dia bilang capek belajarnya, mama marah, ya. Nanti kalau misalkan dia bilang capek, kita kasih ruang kesempatan untuk dia itu bisa refreshing sejenak. Apa yang dia sukai kita berikan. Karena hidup itu tidak harus dulu belajar mengejar nilai. Pada akhirnya apa? Dia mengirim surat cinta kepada orang tuanya, kemudian dia bunuh diri. Indonesia kasusnya banyak. Di Jepang orangnya pinter-pinter man, tapi di Jepang itu ketika dia bosan dengan dirinya, dia pasti bunuh diri. Ya, karena merasa aku sudah mencapai semuanya, aku sudah mencapai semuanya, aku sudah berhasil semuanya. Apa yang pengen aku dapatkan lagi? Tidak diasah perasaannya, emosionalnya tidak disentuh, imannya. Makanya zaman sekarang perilaku adab dulu baru ilmu. Itu kan dari dulu sebetulnya ya. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa pentingnya itu adab dulu daripada ilmu, mengajarkan manusia itu, orang itu ya. Karena apa? Adab itu di atas ilmu. Nah betul, kalau karakter anaknya bagus, sifatnya bagus, perasaannya bagus, maka anak itu kan ada usia kronologis dan usia kematangan. Apa usia kronologis? Usia kronologis itu misalkan umurnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pas ulang tahun itu namanya usia kronologis. Tapi kalau usia kematangan, nah setiap anak itu punya kematangan yang berbeda. Kalau anak ini cepat bisa bacanya, anak ini belum baca dan lambat banget, berarti walaupun usia kronologisnya cukup, tapi usia kematangannya belum cukup. Dan usia kematangan itu tidak tergantung pada usia kronologis. Misalnya usianya 5 tahun atau 6 tahun, manusia udah bisa lancar kata mama, bacanya, menghitungnya. Tapi kok anak saya huruf aja masih banyak yang salah, berarti dia belum matang secara usia kematangannya, ya Maya. Jadi kapan dia matang nggak bisa ditarget mah. Bisa jadi di kelas 2, bisa jadi di kelas 3 di SD, ditinggal lagi. Kadang ada anak yang kelihatannya nggak bisa apa-apa, temennya yang lebih unggul, akhirnya kesakit sama dia. Banyak kasus seperti itu. Jadi mari kita belajar untuk berpositif thinking pada anak kita. Oke mas semangat ya. Selanjutnya yaitu jangan menjadi orang tua yang generasi strawberry. Pernah mendengar? Generasi strawberry. Strawberry itu enak dipandangnya, tapi rasanya apa mah? Asam. Kemudian apa lagi? Bukannya dari strawberry itu rasanya asam. Terus apa? Kasar ya kulitnya. Terus apa lagi? Kotor, ada temen-temennya, mudah pengen, ya kan? Nah ya, mudah busuk, betul nggak? Nah, mengapa jangan menjadi orang tua generasi strawberry di saat anaknya adalah generasi apa? Karena orang tua yang menjadi generasi strawberry itu, dia tidak akan membawa anaknya menjadi seseorang yang bisa berhasil ke depannya. Karena apa? Karena terlalu melindungi, terlalu protektif ya sama anak, dan terlalu banyak keraguan pada anaknya sendiri. Itu adalah generasi strawberry. Bunda, zaman sekarang anak tuh main handphone aja ya bu ya. Akhirnya di lost. Dia main games apa? Kira-kira mama ketika suruh main games adu sama anak, pinter siapanya mah? Pinter anaknya. Aplikasi apa aja pinter siapanya mah? Anaknya. Ngedit apa aja pinter siapanya mah? Anaknya. Berarti mama pinter apa enggak? Kalau semuanya jawabannya pinter anaknya, mama pinter apa enggak? Pinter. Ya, padahal memang itu kita nggak bisa menghindari bahwa mereka itu generasi apa, generasi digital yang hidupnya itu memang dia sudah istilahnya otaknya itu sudah didesain secara IT. Cuma harus ada pembatasan ya Maya. Jadi tadi melarangnya juga dengan cara yang bijak. Kenapa main games, bikin aplikasi? Saya juga kalah sama anak saya. Saya belajar bikin sertifikat itu karena saya.
ya disuruh sama gurunya. Bunda bisa nggak bikin sertifikat? Gengsi dong, mau nggak bisa? Ya, ya bisa. Ya, saya coba putra putri, udah pegel ya orang tua kita perempuan tuh kadang kalau udah malu udah pegel ya udah nggak males. Aja saya ngomong, Kak ini Bunda punya proyek suruh bikin 50 sertifikat, tolong kamu bikinkan 50 sertifikat. Kita bikin 50 sertifikat mah. Ini namanya. Jadi apa? Kita memberikan keyakinan pada anak, ya. Ketika kita memang dimampu anak itu main handphone, main apa? Sekarang nih lagi boomingnya nih, mama tuh harus kontrol ketika anak main handphone. Yang dipegang sama anak itu main handphone itu apa? Bun, ini tuh lagi musim bun games ojol. Saya tuh mau operasinya tuh nggak bisa mah. Anak yang kecil tuh bisa. Ini, tapi gini, berpikirnya saya lihat saya nggak bisa, otak saya udah nggak mampu main game itu. Tapi mereka itu sedang mendesain otaknya main ojol, ada motor kan naik motor Maya, dia harus bergerak mengikuti desain yang ada di situnya, nggak boleh sampai nabrak, kalau nabrak itu kecelakaan, kemana. Berarti saya berpikir anak saya itu cerdas, pintar dibandingkan saya. Jadi kepintaran itu tidak melulu tentang konsep matematika, baca tulis gitu. Nanti mah kalau mama nggak percaya boleh tanya ke guru SD. Ada di sini guru SD? Ada nggak? Dekat di sekolahnya guru ikatan. Nanti anak saya itu kelas 1 SD itu kalau misalkan berbahasa juga pasti naik semua. Kalau gurunya yang nggak mau repot, tapi siapa? Udah bisa baca itu gurunya nggak mau repot, ya. Tapi sejatinya kurikulum merdeka itu tidak ada anak nih, makanya tuh yang banyak Bunda Mila, saya tuh pusing Bun, nilai anaknya 30 ulangannya, tapi di rapotnya nggak boleh di bawah 80. Ulangannya dapatnya 30, 40, 50, 60, di rapotnya kudu minimal nilainya 80. Berarti anaknya mama tuh hebat, ya. Yang hilang siapa Pak? Yang hilang gurunya, karena dilihatnya adalah perilakunya, bagaimana proses mengerjakan soalnya. Dia itu apakah nyontek, apakah dia memang berusaha dengan baik seperti itu ya, atau memang kemampuan anak itu memang seperti itu, atau memang anak itu memang sering sakit-sakitan, atau memang anak itu punya agak lain. Guru itu kan harus mengawasi siswanya, jadi punya kriteria tersendiri. Paham sampai sini generasi strawberry mah? Paham ya? Selanjutnya Bunda, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Lanjut? Ya lanjut ya. Nah tadi apakah kita termasuk orang tua mental block? Setelah tadi dijelaskan, siapa yang termasuk orang tua mental block? Ya, alhamdulillah berarti namanya solehah semua ya. Jangan ya, jangan ada yang punya mental block. Selanjutnya Bu. Nah, yang perlu dipahami oleh orang tua. 1. Kemampuan dan potensi setiap anak itu berbeda. Mama tahu apa ini terus ini mama apa. Tapi anggota juga membandingkan. Yang punya anak 2 siapa? Anak 3 siapa? Nah, anak 1, 2, 3 kira-kira dalam anaknya yang 3 orang itu beda-beda nggak mah? Beda-beda, ya kan? Lalu lantas memang mengapa ketika anaknya di sekolahan, mama ingin anaknya menjadi seorang yang cepat perkembangannya. Padahal mama tahu kemampuan anak itu biasanya seperti apa. Bohong mama itu kalau bilang anak aku kalau belum dapat kayak gini belum padahal pada kenyataannya sekolahnya begitu. Kadang-kala mah di sekolah dengan di rumah itu perilaku anak itu berbeda. Kalau di sekolah ada anak yang lebih dia karena di rumahnya sudah banyak dilarang, sering dimarahin. Ketika di sekolah itu dia menjadi anak yang aktif, cari perhatian gurunya aja gitu. Karena apa? Karena dia ingin merasakan kasih sayang dengan tulus. Kalau guru kan nggak mungkin marah-marah ke anak ya, tapi kalau guru yang marah ke anak gimana sama
luar biasa. Bu Guru, kalau saya ngomong ke orang tua murid saya, Bu Guru, Bunda Guru, kalau ada orang tua yang banyak protes tentang perkembangan anaknya, suruh orang tuanya ngajar dari guru TK. Sanggup apa? Enggak. Nyalaki anak yang bilang-bilang, basuh anak yang bilang-bilang. Kalau ada yang di sini anak tes dilatih sama gurunya, sanggup apa enggak? yang Bu Guru ya, anaknya tiba-tiba lolong. Ya, tapi ada di sini anak bisa gini, tapi ujung-ujungnya dibersihin sama Bu Gurunya. Tahu-tahunya nulis pret. Oh apa ya Bu? Ada bau kentut, katanya sana. Ya, kalau memang karena memang apa namanya anak usia dini mereka belum paham, tapi kita kan ada training pastinya kalau BTK itu diajarkan sama gurunya, dikasih tahu sehingga dia menjadi tahu potensi anak itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa membandingkan anak saya dengan anaknya mama siapa yang nggak boleh itu. Jadi hal itu bukan hanya sekedar teori, bukan, tapi memang kenyataannya setiap anak itu, saya dengan kakak saya, mama dengan saudaranya mama, berbeda perilaku nggak? Berbeda kemampuan nggak? Jadi kalau mama masih zaman kolonial, zaman Bunda Umi atau zaman ex-kolonial ngajari anaknya, itu berarti mama mengadopsi kesalahan dalam mendidik anak. Dan tahu itu caranya kurang tepat, tapi diulang lagi. Ya. Selanjutnya, anak itu pintar ada waktunya, mah. Setuju gak sih? Benar, setuju. Pintar ada waktunya, karena orang pintar itu mama lebih memilih anak pintar atau anak yang cerdas. Mengapa mama pilih anak yang cerdas? Karena pintar itu nggak selalu cerdas. Anak pintar itu nggak selalu cerdas. Apa? Contohnya seperti apa? Kalau anak pintar betul? Cerdas itu nggak selalu pintar. Jadi banyak ininya. Seperti contohnya mama tadi. Kenapa anaknya memilih anak yang pintar dan cerdas itu berbeda? Kenapa? Pokoknya bilang ya. Cerdas itu banyak akalnya. Cerdas itu banyak akalnya, ya. Kalau pintar akalnya satu. Ya, jadi gini mama-mama, pintar dan cerdas itu suatu kriteria yang berbeda. Mama banyak memilih anak pintar atau anak cerdas. Kalau anak pintar itu hanya berpusat pada kemampuan berpikirnya saja, otaknya aja, betul ya, otaknya aja. Anaknya pintar matematika, anaknya pintar baca, anaknya pintar IPA, anaknya pintar kimia, itu sekedar pintar. Tadi saya pernah menyinggung di awal. Tapi kalau anak yang cerdas itu, jadi anak pintar belum tentu cerdas. Tapi anak yang cerdas itu sudah pasti pintar. Karena apa? Dia hanya cerdas otaknya nih nantinya, ya. Tapi dia juga cerdas interpersonalnya. Apa interpersonalnya itu? Dia bisa membawa dirinya di lingkungan yang baru, ya. Dia nggak mudah menangis. Tadi karena emosinya terjaga, sudah berkembang dengan baik. Cerdas secara interpersonal, sosialisasinya bagus, kemana aja dia udah bisa masuk. Nantinya nih, nah, dari kecil kita tanamkan dengan cara yang tepat, pada saat besarnya dia akan banyak membuka diri dibandingkan anak yang hanya sekedar pintar. Nah, kalau pintar, kadang-kadang anak kita saking pintarnya dia harus bergaul, nah. Males bergaul tuh, saking pintarnya tuh, karena dianggap teman-temannya takut nyontek. Karena pusatnya yang penting tujuannya adalah saya dapat nilai bagus, mama saya senang. Saya dapat ranking 1, mama saya senang. Tapi kalau anak yang cerdas, dia udah cerdas, tapi pintar, ya, dia akan begitu senangnya ketika ada temannya yang bertanya, ini tuh gimana sih? Kok Bu Mai ini tuh gimana? Aku nggak ngerti ya. PMN itu maksudnya kayak gimana? Ari Bu Mai daya pintar dewe. Dia hanya bisa mengerjakan PMN itu sendiri. Zaman sekarang ada platform aplikasi dulu itu suruh ngerjain PMN, nah. Ini contoh ya, contoh ketika dewasanya. Tapi ketika Bu Mai dan itu adalah tidak sekedar
anaknya seorang pintar tapi dia cerdas, pengen itu maksudnya kayak gimana sih? Dia mengajak teman-temannya untuk belajar bareng. Gini loh caranya. Kan ada yang anak yang pintar bebek kan? Jadi anak yang pintar atau yang cerdas tapi pintar ini lebih disenangi oleh teman-temannya dibandingkan yang pintar bebek kan? Itu mah orang pelit. Bukan dong, jangan maksudnya teman itu kan anak-anak zaman sekarang itu saya rasa udah sedikit dah ya, mudah-mudahan ya tidak diciptakan iklim contoh-contohnya ya jangan buta. Ya, tapi anak zaman sekarang itu karena tadi perilaku yang dibangunnya, dia lebih cenderung mau salah mau benar ya dia kerjakan sendiri. Kalau nggak bisa mereka cenderung berdiskusi, tapi diskusinya nggak pada saat kerjain soal ya. Sebenarnya tadi itu soalnya itu gimana sih? Lebih cenderung seperti itu. Karena sebetulnya kecerdasan mama nih kalau di tes psikotes, mama sama anak itu lebih cerdas anak-anak zaman sekarang dibandingkan mama. EQ-nya bisa di atas 110. Ya, EQ-nya anak-anak sekarang itu bisa di atas 110. Mama bisa mungkin ada yang sama, ada yang di bawahnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya pada usia dini atau TK, pusat perasaan anak sosial emosi dulu yang perlu dikembangkan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian mengembangkan minat bakat anak. Apakah sudah ada yang mengembangkan minat bakat anaknya? Ataukah mama masih sering menyuruh atau memerintah anak yang terus-terusan belajar? Enggak. Aja ya mak, hebat ya berarti ya. Gini mah bukan berarti belajar itu nggak boleh. Belajar, anaknya belajar sama mama boleh, asal mamanya sabar, tahu karakter anaknya. Tapi kalau anaknya itu diajarinnya sama mamanya malah menimbulkan pertengkaran, lebih baik tidak usah. Karena anak sudah belajar di sekolah, mereka itu memang apa namanya lebih banyak yang dikembangkannya itu harusnya lebih banyak bermainnya. Kalau mau mengajarkan anak di rumah ya dengan cara bermain, bisa nggak caranya kayak Bu Guru? Ya, misalnya caranya membaca nih. Nah, kalau membaca kayak gitu aja kan bosan ya Maya. Mama punya kartu huruf. Kita main tebak-tebakan ya. Binatang apa yang depannya hurufnya A? Nah, ya Maya, itu bisa juga gitu. Apa ya Bu? Nggak aku ngerti. Yang suaranya guruyup apa ya? Itu benar apa? Ayam. Nah, ayam. Ayam. Kira-kira kamu bisa nggak cari huruf A? Nih, mama kasih kartu huruf ya, ini ada A, I, U, E, O. Udah baca sama mamanya. Yang mana yang menurut kalian itu huruf A? Ya salah menunjuk, jangan emosi Bang. Ya salah menunjuk namanya emosi, menunjuknya hurufnya E. Mama, terus dinyanyiin mereka ada salah Bang. Ya, emosi. Jadi mama itu saya harus apa? Mamanya menunjukkan, kasih tahu. Beberapa kali dulu, ini bukan. Oke, bukan semua yang terakhir kan yang dia pilih. Berarti ini mah dalam hati. Iya, itu dari tadi juga. Itu kenapa nggak langsung itu harus semuanya? Berarti kamu salah kan tuh. Ulang lagi. Huruf apa nih? Beli ikut mana mah? Mis hari mau konon, perangkat baik belajarin daripada akhirnya mencari cepet. Ngomong dari kata mama ya aja ngomel-ngomel berantem. Udah tinggalin. Kalau kita yang mau sabar, ya kita kasih tahu karena anak itu berpikirnya mah
si limanya ada di mulut. Maksudnya gurunya, maksudnya mamanya sih bukan cari limanya, angka limanya di mulut, tapi bisa membayangkan bahwa ada jari 5 ditambah jari 6. Itu pikirannya orang dewasa, Mak. Tapi kalau pikirannya anak-anak, kenapa dia nggak bisa 5 tambah 6? Karena pikirannya itu anggar buah itu 5 di mulut. Mau tahu aja, nggak saya Bang. Ya, jadi 5 di mulut. Kalau anaknya yang memang dia sudah mumpuni, dia udah bisa mengadaptasikan, itu suatu hal yang mudah. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang lain yang belum bisa? Sulit, akhirnya mengalami bukan kesulitan belajar, depresi karena itu tidak senang belajar. Jadi bagaimana? Makanya guru itu selalu ada gambar-gambar. Buah apelnya ada 5 ditambah buah apelnya ada 6. Dihitung dulu yang sebelah sini, yang gambar kotak pertama itu betul nggak ya? Buah apelnya ada 5 sama anak betul. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nulis angka 5-nya? Bisa. Terus angka 5-nya yang belum bisa, ini nak angka 5-nya seperti ini. Nggak usah marah juga mamahnya. Nulis angka 5 sekolah orang tahu pun besok bisa-bisa. Dikasih tahu Mang, yang angka 5-nya seperti ini, pindahin ke sini. Nah betul, ternyata digabung semuanya. Buah apel 5 ditambah buah apel 6 ada berapa? Itu sama dia 11 yang mana yang mana? Yang ini yang belum bisa, yang belum bisa coba hitung. Yang mana yang 11 ini? Tulis begitu Mang. Jadi harus ada medianya. Alibamai anggar 5 tambah 6, 5 tambah 6 ya anaknya anggar 5. Nggak, maksudnya itu karena membayangkan bahwa 5-nya di mulut. Anak saya begitu yang bilang, Bunda ada pelajaran kayak gini di sekolah, aku nggak suka. Saya panggil bunda-bunda langsung. Saya lihat cek, kenapa gitu? Nggak pun maksudnya saya pengen tahu aja anaknya bisa enggak. Ternyata belum bisa belum mampu. Oh ya udah clear ya seperti itu. Lalu harus bagaimana? Besoknya balik lagi menggunakan media. Aku nggak suka. Bukan saya membela anak saya mau ngecek guru saya itu udah tepat atau belum cara mengajarkannya. Apalagi mama, ya kadang-kadang mama lebih sering daripada bunda-bunda masih ayo mak seperti ini. Ada zaman dahulu kan kita sekolah pakai apa sih? Medianya itu yang satu itu apa loh namanya? Iya itu ya, pakai itu terus bawa batu sini. Saya masih merasakan kayak gitu kan? Ya, kemudian apa namanya? Nah kalau zaman sekarang modernnya lagi guru ada namanya aplikasi puisi. Nah puisi itu bisa digunakan. Mama juga coba aplikasi puisi. Kan handphone lah, punya Android semua kan? Nah coba belajar matematikanya dari cara yang itu. Itu anak-anak, karena anak-anak adalah generasi digital, generasi apa? Mereka akan juga belajar tanda-tambahan dengan cara yang disitu tadi. Dibandingkan kalau zamannya kita sih masih berusaha ya, tapi anak-anak zaman sekarang itu ke IT jadi dia akan lebih menangkap. Selanjutnya, benar tadi pengembangan minat bakat anak. Jadi mama jangan terlalu akademik, harus cari minat bakat anaknya tuh apa. Misalkan nih, oh ternyata anaknya saya tuh emang lebih senangnya matematika. Anak saya lebih senangnya matematika, jadi gimana? Silakan kalau anaknya itu kronologis dan kemana sudah siap, silakan mama cari tempat yang bisa memfasilitasi anak mama. Biaskan di luar boleh, yaitu les sempoa, kumon dan lain sebagainya. Anaknya mau enggak? Tapi jangan namanya yang mau. Kalau namanya yang mau nanti dia mogok pengajaran. Ya, siap atau enggak? Oh, anaknya tuh gerak aja, ya. Anaknya gerak aja kalau belajar tuh ada guru yang anaknya bergerak aja dulu. Ada ya, anaknya bergerak aja. Tanya ke gurunya. Atau kita harus bisa melihat apa-apa senangnya main bola, ngambil bola. Oh, berarti anaknya senangnya main bola. Maka kita salurkan di sepak
Benar nggak? Banci nggak mereka? Enggak, karena memang kecepatannya memang cepat. Kalau perempuan tuh lebih banyak mikir. Hari lawannya rasa buat. Kalau perempuan dikit-dikit ya banyak. Itu yang jadi silakan dikembangkan. Anaknya senangnya renang, setiap minggu pengennya renang terus sama mamanya. Ngapain renang sama mama sama papanya? Itu mah main-main. Disalurkan ke renangnya. Jadi anak yang pintar akademik akan kalah dengan anak yang mempunyai prestasi di luar. Zaman sekarang sistemnya sekolah itu zonasi mah. Ya, yang tengah tani sekolah yang di bawah nggak boleh. Kalau misalkan anaknya itu tidak memiliki prestasi yang baik. Prestasi itu bukan akademik saja, tapi non akademik juga. Kalau dirasa anak kita yang kemampuan akademiknya nggak bisa, kurang, mama cari apa non akademiknya yang mampu. Ya Mbak ya, tadi jangan punya mental block, jangan takut rezekinya kita itu nggak ada. Insya Allah rezekinya Allah tuh kasih terus buat anak tuh. Udah ada jalan rezekinya. Yakin aja, tapi kalau kita nggak yakin nggak jadi. Ya, kemudian paham gaya belajar anak. Mama udah pernah dengar belum gaya belajar anak? Gaya belajar anak itu ada 3 mah. Next, Mbak Bu. Mohon maaf. Nih, yang pertama itu ada auditori. Auditori itu belajar dengan cara mendengarkan. Hari itu lama, hari membaca mah dia nggak bisa. Tapi hari misalkan hafalan surat-surat pendek, yang seperti hafalan, dia tuh bisa, pinter. Ya Maya, pinter semuanya, pinter kayak gitu. Berarti dia belajarnya auditori, mendengarkan, caranya dengan mendengarkan. Jadi ada anak yang mau regan atau ngobrol di kelasnya atau sama di kelasnya terutama ngobrol sama temennya, tapi dia belajarnya auditori. Ketika ditanya, Budi, tadi penjara guru menjelaskan apa ya, dia bisa menjawab karena dia mendengarkan. Padahal dia lagi ngobrol, ya lagi main sama temannya. Anak itu kan konsentrasinya tidak lebih dari 3 menit mah. Mama juga tidak lebih dari 10 menit. Kurang dari 10 menit ada yang berpegang handphone, ada yang keluar, ada yang pipis, ada yang berkedut. Nah, tolong berkaca pada diri kita. Anak kita suruh belajar tetap, suruh memperhatikan kita, itu nggak bisa. Karena konsentrasinya tidak lebih dari 3 menit. Ya Maya, jadi harus tahu dulu gaya belajar anak kita itu apa. Oh, kalau memang gaya belajarnya sebenarnya auditori, ya banyak didengarkan. Misalkan dengerin tip atau dengerin cerita, mamanya bercerita, kayak gitu ya, supaya dia tetap masuk secara ilmu pengetahuannya. Kalau ada juga yang anak belajarnya secara visual. Jadi kalau dia diganggu sama dia lagi dengerin, kemudian diganggu, dia nggak nyaman, nggak seneng. Aku tuh lagi dengerin. Mayoritas orang tua menyamakan gaya belajarnya pengennya visual semua. Kalau baca buku melihat bukunya. Ya, padahal kan tadi semua anak itu berbeda, setiap anak itu berbeda. Kalau anak visual kan gampang, anak visual kayak gitu belajar dunia nerangin, perhatiin aja nangkep. Itu gaya belajar visual. Ada gaya belajar kinestetik. Oh tuh di kelasnya nggak mau diem, yang lain duduk, yang lain main, itu dulu. Dan bukunya nyupi apa, ada yang nangis cengger lagi ya Bu ya, kayak gitu. Itu adalah gaya belajar kinestetik. Tapi dia tuh pinter. Ada yang anak kinestetik pinter karena dia mendengarkan. Itu gaya belajarnya kinestetik. Selanjutnya, nah di sini ada refleksi. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, kondusif tanpa ada tekanan, dan memahami gaya belajar dan karakteristik anak serta tidak bermental block. Itu ya, itu saja materi dari saya. Barangkali ada pertanyaan, jangan takut sama saya mah ya. Silakan mama bisa berkonsultasi untuk ketemu dengan saya. Tidak usah malu-malu. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kertas dan pensilnya saya pengen tahu
10.28 sampai dengan 10.29. 1 menit aja.